Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Dewi dari IAI Al Muhammad Cepu, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, semester 1 kelas A. Ingin mewawancarai Bu Ida untuk tema korupsi dan pendidikan korupsi, mungkin di sekitar lingkungan sekolah. Mungkin bisa perkenalan dulu. Sebelumnya saya Ida Nurhidayah. Saya mengajar di MI Plus Al Bahroin, tempatnya di Padangan, Bojonegoro. Semoga mau diwawancara tentang apa? Langsung ke pertanyaannya, Ibu. Ya, Mungkin yang pertama, apa yang Bu Ida tahu tentang korupsi? untuk korupsi biasanya itu korupsi adalah ada pelanggaran atau perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Maksudnya orang lain apa? Biasanya itu ada orang yang disuruhan, orang suruhan, Yang dibantu, yang membantu gitu iya. ya? Untuk yang korupsi di sekolah biasanya itu anak-anak itu korupsi tentang korupsi waktu, yaitu tentang tindakan menyia-nyiakan waktu. Misal gurunya menyuruh mengerjakan ini tepat 30 menit, tetapi Ananda melakukannya lebih dari itu. Oke. Atau mungkin ada contoh lain? Selain menyia-nyiakan waktu, biasanya Ananda itu melanggar tata tertib. Misal di sekolahan ya, disuruh berangkat pukul 7, Ananda berangkatnya lebih dari jam 7. Maksudnya itu berarti dia sudah menyia-nyiakan waktunya itu, padahal di sekolah itu jam 7 tepat Anda sudah disuruh sholat apa jam 7 itu? Sholat duha. Setelah sholat duha Ananda murojaah. Nanti selama itu mungkin Ananda misal telat 15 menit, berarti Ananda sudah telat waktu, dia sudah tidak melaksanakan sholat duha. Selanjutnya Mungkin kira-kira kalau itu konsekuensinya ini apa? biasanya anak-anak ada punishment anak-anak yang melanggar korupsi waktu atau melanggar tata tertib sekolah yang terkait melanggar waktu itu, biasanya kita sudah memberi konsekuensi yang anaknya berangkat telat atau lebih dari pukul 7. Biasanya Ananda disuruh menghafal surat atau memurojaah sesuai konsekuensinya tadi yang disuruh gurunya. Oke, tergantung gurunya juga Iya, gitu. tergantung misal di guru kelas 1 Ananda nggak sholat duha, berarti kan kelas 1 kan masih usianya masih itu ya, masih usia ke anak usia 6 sampai 7 tahun. Berarti anak-anak biasanya disuruh hafalan sholat itu surat duha, surat Anas. Nanti nek Ananda yang telah di kelas 4 atau kelas 6 biasanya hafalannya lebih tinggi lagi. Sesuai kelasnya berarti ya. Selanjutnya gimana sih cara panjenengan untuk menjelaskan arti korupsi kepada anak didik? Mungkin bisa dari contohnya atau apa? Oke, biasanya saya dan teman-teman itu memberikan anak-anak biar tidak korupsi waktu dan korupsi dan lain-lain, itu biasanya sering menasihati anak-anak tentang pengertian korupsi. Selanjutnya menasihati anak-anak, selalu menasihati tentang pentingnya menghargai waktu, pentingnya tepat waktu. Kita harus menasihati, sering-sering menasihati. Untuk anak-anak MI, khususnya anak-anak MI itu sering-sering kita cerewetnya maksudnya apa? Sering menasihati biar anak-anak itu iling. Anak-anak kalau tidak dinasihati biasanya anak-anak itu sering lupa. Lebih aware gitu. Iya.
Oke, selanjutnya Kalau di sekolah sendiri itu sudah ada materi korupsi atau belum? untuk materi korupsi Ya, Mbak. untuk SD, untuk ini belum ada pelajaran korupsi atau materi tentang korupsi, tapi untuk pelajaran yang tentang menghargai waktu atau menghargai waktu ya, menghargai waktu itu ada. Kalau mungkin kayak pengertian atau subbab yang tentang korupsi ini sudah ada atau belum? Belum, Oh, belum ada. soalnya kita kan levelnya masih level SD, Iya, SD. KMI. Mungkin untuk menangani anak-anak yang sekiranya masih melakukan korupsi kayak terlambat, itu kira-kira gimana gitu? Mungkin selain dinasihati, selain dihukum, atau mungkin perlu konsultasi dengan orang tua murid atau seperti apa? Ya, biasanya kita memberi nasihat dulu, diberi punishment. Setelah itu misal masih melanggar lagi, kita tetap melakukan itu terus. Setelah itu kita nanti biasanya di akhir, pas akhir semester kan kita bertemu dengan orang tuanya, kita bisa konsultasi dengan orang tuanya. Tapi misal belum, misal sudah sering setiap hari kayak gitu, Ulangin. kita japri orang tuanya, kita tanya, kok Ananda ini sering telat, gimana di rumah itu aktivitasnya itu ngapain aja, Penyebabnya apa gitu ya? kalau kita sharing sama orang tuanya dulu, kita biar tahu masalahnya apa. Setelah itu kalau kita sudah tahu, kita terus tanya Ananda, terus kita nasihatin gitu. Mungkin itu aja beberapa pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya ya terima kasih sudah mau diwawancara, Iya. sempatkan waktunya. Saya juga mohon maaf apabila waktu menyampaikan tadi ada salah katanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.